만져야겠다. 나의 사랑하는 그대여, 우리 지금 서로 멀리 있어도 항상 그대 지켜줄게요. 언제나 그대 향한 내 마음 언제나 Sit there when I'm there, I won't know that I died. Right? Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Bali yang sedang duduk di sebuah bandara dan bertemu seorang lelaki yang mengajaknya berkenalan. Sebut saja Bejon. Dalam percakapan singkat, Bali menjelaskan situasinya tentang anaknya yang harus ia tinggalkan, serta ibunya yang akan mengurus segalanya selama ia pergi. Ia juga sempat bercerita sedikit tentang cita-cita besar sang anak untuk menjadi seorang arkeolog seperti dirinya saat ini, mimpi yang ia dukung sepenuh hati. My daughter wants to be an archaeologist as well. Sebelum mereka berpisah, mereka menyempatkan diri untuk saling bertukar kontak untuk tetap saling berhubungan. Let's keep in touch. Yeah. Bali tiba di gurun yang luas, pasir membentang sejauh mata memandang. Setelah seharian sibuk, ia menghubungi ibunya, sebut saja Mbok Tarmini, untuk memperlihatkan unta secara dekat kepada anaknya, sebut saja Jia. 哎，我给你看个东西啊，看我的摸什么？这是什么？ Dengan cepat, Bali mengarahkan kamera ke unta-unta di dekatnya, berharap bisa menghibur anaknya. Jia meski masih kesal menunjukkan sedikit ketertarikan. Bali merasa bersalah karena baru bisa menghubungi. Ia berjanji kepada Jia untuk selalu menunjukkan hal-hal menarik selama perjalanannya. Setiap momen petualangan ini akan ia bagikan seolah Jia ada di sana bersamanya. Beralih ke suatu pagi, terlihat Darona masih berbaring malas di ranjang ketika ponselnya berdering. Kekasihnya Jenal yang terlihat berada di luar angkasa menelpon untuk mengingatkannya dengan suara lembut namun tegas dan sedikit bercanda. Jenal meminta Darona segera bangun dan bersiap untuk pergi bekerja karena ada penerbangan ke Barcelona. 맨날 속냐. 일어나자. 준비해야지. Darona sendiri bekerja di maskapai penerbangan sebagai pramugari. Dalam kesehariannya, Jenal juga selalu mengingatkan Darona untuk meneteskan obat mata dan minum vitamin saat berangkat bekerja. 정인아, 안약은. 비타민도 먹어야죠. Setelah penerbangan, Darona tiba di bandara dengan koper di tangan. Seorang pria mendekatinya dan mengajaknya menonton film. 서로 영화 보러 가실래요? Tak lama, ponselnya berdering. Layar menunjukkan Jenal pacarnya yang tampak berada di luar angkasa. Darona menjelaskan situasinya dan memperkenalkan pria itu dengan jujur, serta meminta izin kepada Jenal untuk menonton film bersama pria lain. 예매해줄까? 뭐 볼 건데? 뭐 볼 건데요? 아, 제 남자친구예요. Dengan santai, Jenal mengizinkannya. Namun setelah mendengar percakapan itu, si pria merasa canggung dan segera membatalkan ajakannya. Terlihat ia menyadari bahwa Darona sudah memiliki kekasih. Suatu malam, Darona duduk di meja makan, menikmati makan malam sambil terhubung dengan Jenal secara virtual. Meskipun terpisah oleh jarak, suasana terasa begitu intim. Mereka saling bercanda, membayangkan seolah-olah duduk di satu meja.
Meski hanya melalui layar, kehadiran Jenal membuat malam itu terasa istimewa, mengusir rasa kesepian. Tak hanya itu, Jenal juga menghibur Darona dengan beberapa hal lucu yang mungkin hanya bisa dilakukan di luar angkasa, dari melayang bebas hingga bermain dengan benda-benda tanpa gravitasi. Canda tawa memenuhi percakapan mereka. Mereka juga bernyanyi bersama, menjadikan malam tersebut semakin hangat. 그대여 나의 사랑하는 그대여 우리 지금 서로 멀리 있어도 Darona merindukan Jenal sehingga Darona memutuskan pergi ke rumah sakit. Terlihat ia berjalan perlahan memasuki ruangan di mana ada seseorang terbaring tak sadarkan diri karena sakit yang parah. Di dunia virtual, Jenal terlihat sehat dan bahagia, tertawa dan bersenang-senang. Namun kenyataannya jauh berbeda. Jenal terbaring tak sadar di rumah sakit, terjebak dalam keheningan seperti zombie yang tidak punya minat untuk bangun. Dunia virtual ini menjadi pelarian bagi Darona, sebuah cara untuk tetap merasakan kedekatannya dengan Jenal, meskipun ia tahu betapa pahitnya kenyataan yang harus dihadapi. Darona berusaha mengabaikan kesedihan yang menggerogoti hatinya, menggenggam harapan bahwa suatu hari mereka bisa bersatu dalam kenyataan, bukan hanya dalam ilusi, atau setidaknya mereka bisa menikmati pizza bersama tanpa khawatir tentang kalori. Beralih ke tempat lain, terlihat dua orang, Mukidi dan Pikuk, yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi bernama Wonderland. Perusahaan ini mengubah cara manusia berkomunikasi dengan menawarkan layanan yang luar biasa, memungkinkan orang berinteraksi dengan mereka yang telah meninggal atau sedang koma melalui panggilan video. Dengan teknologi canggih bisa saja mengalahkan dukun. Teknologi yang mereka kembangkan, Wonderland menciptakan dunia virtual di mana ingatan, emosi, dan percakapan dihidupkan kembali. Hal ini membuat para pengguna merasa seolah-olah mereka masih bisa berbicara dan terhubung dengan orang-orang tercinta yang sudah tak ada di dunia nyata. Pikuk dan Mukidi mendatangi seorang nenek tua bernama Mbah Jenab untuk menawarkan teknologi revolusioner dari Wonderland. Mereka menjelaskan lalu memperlihatkan sebuah perangkat kepada Mbah Jenab. Tiba-tiba wajah cucunya yang sudah lama tak dilihat muncul secara virtual. 할머니, 안녕. 할머니 잘 지냈어? Seorang yang sangat dikenalnya memanggil sang nenek dan menanyakan kabarnya. Nenek yang melihat itu termenung sedih penuh haru. Upin mengatakan bahwa dirinya kini bahagia di London. 완전 멋있지? 와, 여기 런던이야, 런던. Upin juga berterima kasih atas kimchi yang telah dikirim kepadanya. Sebelum berpamitan, Upin bercerita bahwa ia akan tampil di sebuah acara pentas seni. Mbah Jenab mendengarkan dengan seksama. Perasaan senang dan khawatir bercampur di wajahnya. 이따 통화해. 자주 연락하자. 안녕. Setelah percakapan dengan cucunya selesai, Mbah Jenab menoleh ke Pikuk dan Mukidi. Wajahnya yang dipenuhi rasa haru meminta tolong kepada mereka berdua untuk menunjukkan cara menggunakan teknologi Wonderland itu dengan lebih mudah. Mbah Jenab menjelaskan bahwa ia ingin membelikan sebuah baju yang spesial untuk Upin, cucu kesayangannya. Mukidi dan seniornya Pikuk sedang asik menikmati semangkok mie di sebuah warung. Saat mereka makan, ponsel Pikuk berbunyi, menampilkan panggilan dari ibunya. Sebut saja Bu Ningsih. Dengan cepat Pikuk menjawab panggilan itu, dan seperti yang sudah ia duga, ibunya langsung meluncurkan pidato panjangnya. 너 딱 걸렸어. 또 면이야? 짜장면이야? 아 왜 또? 야,
너 고기 좀 먹어야 된다니까. Bu Ningsih tampak cemas, menegur Pikuk karena terlalu sering makan mie dan menyuruhnya untuk mulai makan lebih banyak daging atau makanan berprotein lainnya. Namun obrolan itu tak berhenti di soal makanan. Ibunya yang selalu khawatir soal nasib asmara anaknya mulai bertanya apakah Pikuk sudah punya pasangan. Pikuk tanpa berpikir panjang menjawab bahwa ia sudah punya kekasih baru, berharap bisa menenangkan ibunya. Dengan segera ia memanggil ayah Pikuk, sebut saja Pak Kasan, untuk mendengar kabar penting tersebut. 아 진짜 거짓말 아니야. 안녕하세요. Tiba-tiba Mukidi yang duduk di seberang meja berdiri, melangkah ke belakang Pikuk dan dengan senyum memperkenalkan dirinya sebagai kekasih baru Pikuk. Tak menyangka Mukidi akan melakukan hal konyol seperti itu. Pikuk yang merasa ada kesalahan segera menutup panggilan tersebut. Lalu Pikuk memberitahu Mukidi untuk tidak menyukai dirinya karena akan membuatnya terluka. 나 좋아하지 마. 너만 다쳐. Setelah mereka selesai makan dan keluar, orang tuanya menelpon kembali. Kali ini Pak Kasan bertanya soal pekerjaan pacar barunya dan menanyakan agar Pikuk segera membawanya pulang untuk makan malam bersama. Mukidi yang mendengar percakapan itu segera menawarkan bantuan. Ia bersedia berpura-pura menjadi pacar Pikuk, berbohong kepada orang tuanya. 아 자꾸 물어보시면 힘들까 봐. 안 힘든데. Malam harinya Mukidi berada di rumah Pikuk untuk makan malam bersama. Sementara Pikuk sibuk memasak di dapur. Mukidi memperhatikan foto masa kecil Pikuk yang terpajang bersama almarhum orang tuanya. Ia bertanya memastikan foto itu adalah foto masa kecil Pikuk. Setelah selesai memasak, mereka duduk bersama untuk menikmati makan malam. Orang tua Pikuk bergabung secara virtual, menciptakan suasana hangat meski terpisah oleh layar. Sementara itu, Mukidi dan Pikuk mulai berpura-pura sebagai pasangan. Pak Kasan, orang tua Pikuk, mulai bertanya kepada Mukidi tentang keluarganya. Mukidi menjawab bahwa ia hanya memiliki satu kakak laki-laki dan ibunya, sedangkan ayahnya telah pergi meninggalkannya saat masih kecil. Pak Kasan sedikit terkejut, tetapi tidak mempermasalahkan hal itu. Ia kemudian beralih menanyakan hal lain yang disukai Mukidi. 아, 예, 시 엄청 좋아합니다. 어떤 시? Mendengar itu, Mukidi menjawab bahwa ia menyukai puisi karya Pak Kasan. Sambil menikmati makanannya, Pak Kasan mulai merangkai kata-kata, menunjukkan keahliannya dalam puisi. 하늘을 본다. 한 마리, 두 마리, 세 마리. Beralih ke suatu waktu, Jia terlihat sedang berpartisipasi dalam pertunjukan pentas seni di sekolahnya bersama bocah-bocah lain. Ia tampak ceria mengetahui nenek dan ibunya menonton pertunjukan tersebut, meskipun ibunya tidak bisa hadir secara langsung. Film kemudian berpindah fokus pada Jia yang sedang antusias mendengarkan cerita ibunya. Ibunya menceritakan mengenai pekerjaannya yang sedang meneliti pohon kehidupan di reruntuhan. Bali berusaha menjelaskan lokasi tempat ia meneliti, sebuah gurun yang ia datangi. Bali selalu berbagi pengalaman dan temuannya saat bekerja, memberikan Jia kesempatan untuk merasa terhubung dengan petualangan ibunya meskipun terpisah oleh jarak. Pada satu momen, Bali menjelaskan kepada Jia bahwa menjadi arkeolog membutuhkan kekuatan fisik, sambil memperlihatkan tulang manusia prasejarah. Ia mengatakan bahwa dengan kekuatan ia bisa berjalan jauh, bertahan dalam perjalanan panjang, dan bertemu dengan orang-orang dari masa lampau. 要有力气，你有力气了，你才能走很远很远的路，
然后才能见到很久很久以前的人哦。 Namun, tiba-tiba Bali memutuskan telepon tanpa peringatan, membuat Jia tampak kecewa. Ternyata, Bali harus segera berlari menuju sebuah bukit bersama rekan kerjanya karena ada penemuan penting. Namun, di tengah langkahnya, ingatan tentang saat ia pernah mengecewakan Jia saat ulang tahun terlintas, menambah rasa bersalah dalam dirinya. 喂，白酱，怎么了？妈妈，下个礼拜我生日的时候，妈妈这儿忙着，一会儿打会给你啊，拜拜。妈妈 Menyadari hal itu, Bali langsung menghubungi Jia kembali, meminta maaf dengan tulus dan berjanji tidak akan mengabaikannya lagi. Ia bahkan memberi kebebasan kepada Jia untuk menghubunginya kapan saja. Jia yang awalnya kecewa akhirnya tersenyum, senang mendengar janji ibunya. 对不起，宝贝，妈妈保证以后再也不会挂你电话了。你想跟妈妈说的时候，尽管打来啊。 Malam telah tiba. Bali yang tampak gelisah tidak bisa tidur terlihat seperti ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Ia pergi keluar dari tendanya dan duduk di depan api untuk menghangatkan badannya. Tak terduga handphonenya berdering, seseorang menghubunginya. Hello. Oh, I'm sorry. I pushed the wrong button. Di handphonenya terdengar suara Bejon meminta maaf sudah mengganggu dengan alasan salah menekan tombol. John, si Bejon tahu aja kesempatan John. Lanjut, Bejon kembali bertanya mengapa Bali tidak bisa tidur. Ada sesuatu hal konyol yang terus menghayalkan dirinya yang berbeda, yang membuat hidupnya seperti hanya sebatas mimpi. Lalu Bejon memberi nasihat dengan sepenggal lagu. Meminta Bali untuk terus bergembira menikmatinya, bahwa kehidupan memang hanyalah sebuah mimpi. Bali yang mendengar itu mengatakan bahwa Bejon adalah orang yang aneh. You are weird. Di tempat berbeda, Darona berlari penuh kecemasan, tergesa-gesa menuju ruangan tempat Jenal dirawat. Jantungnya berdebar merasa seolah ada kabar penting yang menunggunya. Saat ia masuk, Darona tertegun melihat Jenal kekasihnya tersadar dan menatap jendela dengan tatapan kosong. Kebahagiaan meluap dalam diri Darona. Ia segera menghampiri Jenal, merasakan tangannya yang hangat. Sedangkan Jenal hanya terdiam menatap Darona dengan tatapan kosong. 나 좀 늙었어. 너 때문에. Dokter menjelaskan kepada Darona bahwa Jenal telah mengalami sebuah keajaiban. Ia tersadar setelah sekian lama terbaring tidak sadarkan diri. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Akan ada disonasi kognitif akibat kerusakan pada otaknya yang dapat membuat Jenal kesulitan beradaptasi dengan kesehariannya. Beralih ke Jenal, ia sedang dalam proses pemulihan. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, ia berusaha untuk berjalan kembali. Setiap langkah terasa berat, namun ada keinginan kuat di dalam dirinya untuk kembali ke kehidupan yang normal. Di sisi lain, Darona datang melihat Jenal memberikan motivasi dan dorongan dari balik kaca. Dengan penuh harapan memberi semangat. Melihat Darona, Jenal merasa tergerak untuk mendekat. Sontak, saat Jenal mencoba melangkah, ia terbentur kaca membuatnya terhenti sejenak. Darona yang melihat itu tidak bisa menahan tawa. Dengan cara lucu, ia menirukan Jenal dengan membenturkan kepalanya ke kaca sambil tersenyum bersama. Lanjut, diperlihatkan Darona yang telah diperbolehkan membawa Jenal untuk pulang walaupun masih masa pemulihan. Itu terlihat Jenal yang berjalan masih menggunakan alat bantu.
Jenal bersama Darona mulai masuk ke rumah. Matanya tertuju pada salah satu foto yang terpajang, foto kenangan bersama Darona. Dia mengamati foto itu sejenak, membiarkan dirinya tenggelam dalam nostalgia. Sedangkan Darona bersiap membuat makanan untuknya, berusaha membawa kembali kehangatan yang dulu mereka rasakan bersama. Ketika akhirnya mereka duduk di satu meja untuk makan bersama, Jenal mencoba makan dengan ekspresi datar. Namun setelah mencicipi beberapa suapan, ia tersenyum tipis dan berkata bahwa dia menyukainya. Bahkan dia meminta untuk menambah. Darona yang melihat senyuman Jenal merasa hatinya meluap oleh harapan dan kerinduan. 되게 맛없다. 맛없어서 한 그릇 더 먹어야겠다. Setelah makan, mereka duduk bersama menonton beberapa video lama yang merekam momen-momen indah yang mereka alami dulu. Darona merasa rindu akan masa-masa itu, berharap suatu hari mereka bisa kembali melakukan hal-hal seperti itu lebih banyak setelah Jenal benar-benar sembuh. 나도 깨어나면 하고 싶었던 거 엄청 많아. 그래도 뭐 도현이가 잘해줘가지고. 저도 오늘 태주가 머리 해줬어요. Darona kemudian bersandar memeluk Jenal, tak menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Hingga akhirnya ia bangun di pagi hari, terkejut mendapati dirinya sudah berada di ranjang, dengan Jenal membangunkannya perlahan. Tatapan Jenal yang penuh perhatian membuat Darona segera bangun lalu memeluknya dengan erat. Ketakutannya kehilangan Jenal semakin terasa nyata. Darona begitu gemas dan enggan melepaskannya. 만지니까 좋다? 더 만져야겠다. Memeluk Jenal lebih erat, menyosornya merasakan kembali kehadirannya di sisinya. Namun, Jenal dengan lembut menyuruhnya bersiap untuk berangkat bekerja, seolah tak ingin mengganggu rutinitas Darona. Jenal berusaha membuatkan makanan untuk Darona sebelum pergi bekerja. Namun ketika ia menambahkan air panas ke masakannya, ia lengah tak menyadari tangannya tersiram. Darona yang melihat itu langsung panik menghampirinya. 야, 내가 다시 해볼게. 태주야. Membasuhkan tangan Jenal di bawah air kran, kemudian mengusapkan tangannya dengan kain warteg. Anehnya, wajah Jenal masih datar seperti bahu jalanan, walaupun ia merasa tangannya panas karena tersiram. 괜찮아? 미안. Beralih ke sebuah gedung besar. Bukan gedung DPR, melainkan sebuah rumah sakit yang megah dengan arsitektur modern dan lantai yang mengkilap. Pikuk dan Mukidi mendatangi klien mereka, sebut saja Pak Gembul, yang tengah berjuang melawan sakitnya. Ia meminta tolong kepada Pikuk dan Mukidi untuk menggunakan layanan virtual setelah ia meninggal dunia nanti. Ia meminta dunia yang sesuai dengan imajinasinya, sebuah tempat di mana ia bisa hidup kembali meski hanya di dunia maya. 보자. 천국은 하와이 같이 생겼으면 좋겠는데. 그런 곳으로 가 있는 걸로 해주세요. Pak Gembul juga meminta tempat seperti surga dan ingin melihat semua lebih dahulu untuk memastikannya sesuai permintaannya. Namun, Pikuk meminta maaf karena ia hanya bisa melakukannya setelah orang tersebut mati atau dalam keadaan sekarat. Walaupun saya sendiri tidak tahu alasan lebih detailnya. 돌아가셨다는 기억은 없어야 하거든요. 장례식 그 이후에는 다시 초기화돼서 서비스가 진행됩니다. Mukidi menjelaskan jika ia melakukannya sekarang ada resiko besar karena sistemnya hanya dirancang untuk kondisi ketika seseorang sudah dalam fase akhir hidupnya.
Setelah mendengar penjelasan itu, Pak Gembul menerima dengan tenang. Namun, ia memiliki satu permintaan lagi, yaitu agar dirinya dalam dunia virtual nanti tampil lebih muda, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa fotonya saat masih muda. 이 형 만들 거면 뭐 젊었을 때 모습이 낫지 않을까? 오, 진짜 미남이셨네요. Mukidi dan Pikuk kembali ke kantor mereka. Mukidi melanjutkan pekerjaannya dengan mengecek beberapa foto Pak Gembul yang akan digunakan sebagai bahan ingatan seseorang. Tiba-tiba ia terkejut saat melihat foto seorang wanita muda yang sangat mirip dengan ibunya. Rasa penasaran membawanya untuk membuka ponselnya dan mencocokkan foto tersebut dengan gambar ibunya saat masih muda yang menggendong dirinya ketika bayi. Pikuk yang juga melihat situasi tersebut merasa kedua foto itu sangat mirip. Ketika menyadari bahwa itu di ponsel Mukidi adalah ibunya, Pikuk terkejut dan sempat tidak percaya dan bertanya-tanya tentang kemungkinan keterkaitan antara Pak Gembul dan keluarga Mukidi. 우리 엄마요. 거짓말하지 마. 진짜로요. Setelah itu, Mukidi segera menelpon kakaknya untuk memastikan apakah ia masih ingat dengan wajah ayah mereka. Ia ingin memastikan apakah Pak Gembul benar-benar ayahnya. Setelah mengakhiri panggilan, Mukidi dan Pikuk keluar untuk makan siang. Pikuk bertanya mengenai hal itu. Mukidi menjawab, menurut kakaknya, Pak Gembul bukan ayahnya. Itu terlihat dari golongan darah yang berbeda-beda antara kakaknya dan ibunya. Hanya dirinya dan Pak Gembul yang sama-sama memiliki golongan darah A. Pikuk dengan spontan merespon dengan berkata, mungkin saja bisa jadi ayah Mukidi dan kakaknya adalah orang berbeda. Mukidi yang mendengar penjelasan Pikuk merasa ada benarnya. 왜 꼭 같은 사람이라고 생각해? 그러게. 그치? Setelah sampai di salah satu tempat mereka duduk, sebelum memesan, Pikuk menyarankan Mukidi untuk menanyakan hal itu secara langsung kepada Pak Gembul. Namun Mukidi beranggapan bahwa Pikuk terlalu tertarik pada kehidupan orang lain. Pikuk dengan santai mengatakan pekerjaannya memang mengharuskan seperti itu. 여기요. 진구 할머니 여기서 일하셨어요? Tiba-tiba muncul Mbah Jenab. Ia menjelaskan bahwa meskipun baru bekerja di warung tersebut, ia masih tetap bekerja di tempat lamanya. Ia bekerja keras adalah demi kebutuhan cucunya. Pikuk terlihat khawatir mengingat usia Mbah Jenab yang sudah jauh di atas rata-rata. Namun Mbah Jenab tampak semangat menjalani tugasnya. Setelah mereka memesan makanan, Mukidi mengecek beberapa data Mbak Juneb, melakukan top up membeli banyak barang untuk cucunya, Upin di dunia virtual. 엄청 많이 사셨네. 이러면 자꾸 더 사달라고 할 텐데. Ia bahkan baru saja mengganti mobil baru untuk Upin. Namun dengan nada sedikit kecewa, Mbak Juneb bercerita bahwa Upin tidak begitu menyukai pemberiannya. Ia pun menghubungi Upin berniat menunjukkan mobilnya kepada Pikuk. Upin memberi tanggapan yang buruk dengan mengatakan mobil yang dibelinya jelek dan ia tak mau menaikinya lagi. 별로예요? 별로야. 촌스러워. 나 이 차 안 타. 야, 그만 저기 Dalam konteks dunia virtual yang diceritakan, karakter seseorang diprogram berdasarkan sifat, kebiasaan, dan kepribadian yang mereka miliki saat masih hidup. Dengan demikian, karakter Upin yang sekarang di dunia virtual seolah melanjutkan perilakunya saat masih hidup. Mungkin dia adalah cucu yang banyak meminta atau mengharapkan berbagai hal dari neneknya, Mbah Juneb. Mbah Juneb yang sangat menyayanginya.
Saya menyimpulkan seperti dalam game di mana pemain bisa membeli item atau skin untuk mengubah penampilan karakternya. Upin dalam dunia virtual ini bisa mengekspresikan dirinya dan meminta barang-barang baru sama seperti ketika masih hidup. Ini membuat dunia virtual terasa lebih nyata dan personal karena orang yang sudah meninggal tetap hidup melalui kebiasaan mereka yang ditiru oleh program. Lanjut ke cerita, Upin berpamitan karena ia harus pergi untuk latihan pertunjukan. 그러면 할미도 볼 수 있냐? 못 보지 당연히. Mbah Junep berharap dirinya bisa menonton pertunjukan itu. Namun Upin dengan jelas menolak, mengatakan bahwa itu tidak bisa. Mbah Junep hanya bisa menerima penjelasan itu meskipun tampak kecewa. Sebelum mengakhiri panggilan video tersebut, Upin meminta sebuah piano untuk digunakan saat latihan. Mbah Junep dengan senang hati berjanji akan memenuhinya, memperhatikan betapa sayangnya ia pada cucunya. Sementara itu, Pikuk yang duduk di dekatnya terdiam. Merasa tak tega dengan situasi tersebut, Pikuk memutuskan untuk memberikan mobil baru kepada Upin, menggantikan yang lama secara gratis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk simpati atas kasih sayang Mbah Junep pada cucunya, meskipun hanya di dunia virtual. 안녕하십니까. Mukidi datang dengan membawa bunga, berniat menjenguk Pak Gembul untuk menanyakan langsung tentang kemungkinan hubungan antara Pak Gembul dan ibunya dulu. Namun, setibanya di ruangan rumah sakit, ia menyesal datang terlambat. Dengan cepat, Mukidi bergegas menuju tempat duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Saat tiba, ia disambut dengan suasana duka yang ditampilkan secara virtual. Di sana, sosok digital Pak Gembul menyapa para tamu yang datang untuk memberikan penghormatan. Meskipun Mukidi merasa dirinya sedikit diabaikan oleh sosok tersebut. 야 임마, 너 진짜 올 줄 몰랐어? 오 용식아. 잘 왔다. Mukidi tetap mengikuti upacara penghormatan dengan penuh rasa hormat. Istri dan anak-anak Pak Gembul berterima kasih atas kedatangan Mukidi. Meskipun ia masih merasa ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. 아무것도 아닙니다. 감사합니다. 예. Singkat cerita, Mukidi melakukan panggilan video kepada Pak Gembul di dunia virtual. Ia bertanya apakah Pak Gembul suka dengan tempatnya sekarang. Pak Gembul tersenyum dengan menjawab bahwa ia sangat menyukainya. Mukidi tampak bimbang, seolah ingin menanyakan sesuatu yang lebih pribadi. 네 말해요. Alih-alih melanjutkan pertanyaan yang ada di pikirannya, Mukidi malah dengan canggung mengalihkan topik dan mengajak Pak Gembul untuk bermain tenis meja. Pak Gembul setuju dan mereka pun mulai bermain bersama. 체력이 너무 좋으시고. Beralih ke Jia yang sudah terlelap tidur, sedangkan Boktar Mini meminta kepada anaknya Bali untuk menutup teleponnya dan melanjutkannya esok hari. Namun Bali menolak meminta waktu untuk berbicara dengan Boktar Mini. Bali juga mengatakan akan membeli sesuatu untuk ibunya saat dirinya pulang. Namun wajah Mbok Tarmini terlihat ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mengatakan ia tak membutuhkan itu dan mematikan teleponnya secara tiba-tiba. 不要买，我不要。没事儿嘛，我知道你是嫌它颜色太艳了。
Keesokan paginya, terlihat Dr. Mini sedang mengemasi barang-barangnya seperti mau pergi jauh entah kemana. Lalu ia menelpon Wonderland untuk menghentikan layanannya sampai akhir bulan. Dengan alasan ia merasa canggung dan akan mengatakan dengan jujur kepada cucunya Jia yang sebenarnya. 不是，我还是觉得不合适。我打算如实告诉孩子。 Dari sini saya mulai berasumsi apakah Bali sebenarnya sudah meninggal dunia atau ada masalah lain yang Dr. Mini tutupi. Terlihat dari sikap dirinya saat berbicara dengan Bali secara virtual. Bali sedang berjalan sendirian di sebuah pasar tradisional, mencoba menikmati suasana. Ketika itu tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. Bejon yang entah sengaja atau kebetulan sudah berada di belakangnya. Mereka akhirnya duduk bersama menikmati teh tubruk dan kue pancong sambil berbincang. Bejon bertanya tentang kabar Bali. Bali menjawab sambil terlihat sedikit cemas, mengatakan bahwa ia sedang khawatir tentang ibunya. Merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Percakapan itu kemudian beralih ke pertanyaan Bali tentang mengapa orang tua terkadang tidak jujur kepada anak-anaknya. Bejon menjawab bahwa ia tidak tahu karena ia sendiri tidak punya orang tua. Mendengar itu, Bali yang baru mengetahui hal tersebut langsung meminta maaf dan mencoba menenangkan Bejon dengan mengusap pundaknya. It's okay, it's okay. Bejon hanya tersenyum lebar, senyuman yang begitu cerah, seperti orang yang baru gajian. Menurutnya, itu bukan masalah besar baginya. Dengan nada bercanda, ia mengatakan bahwa ia tahu Bali ada di sana karena Bejon sendiri sudah merasa khawatir kepadanya. Bali yang merasa tersentuh tapi sedikit salting hanya tersenyum sambil makan kue pancong. I don't know. Ketika mereka sedang menikmati momen itu, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama Bejon. Anehnya, hanya Bejon yang mendengar suara itu. Bejon kemudian berpura-pura meminta izin untuk ke kamar mandi. Oh, bathroom. I'll be right back. Ternyata suara tersebut berasal dari Pikuk. Terlihat Bejon muncul melalui layar virtual di depan Pikuk. Pikuk memperingatkan Bejon bahwa layanan untuk Bali di Wonderland akan segera dihentikan. 바이리 서비스가 곧 끝나서 상의하려고요. Kabar ini membuat Bejon merasa panik. Bejon kembali dengan niat untuk menemui Bali. Namun tempat duduk Bali sudah kosong. Ia melihat Bali tak jauh dari sana, sedang duduk dan mendengarkan musik. Bali mengatakan bahwa musik itu adalah favorit ibunya. My mom liked this music. We used to dance together. Sementara itu, di tempat lain, Darona yang sedang demam terbaring di kasurnya menerima telepon dari seniornya. Senior tersebut mengatakan bahwa Jenal datang kepadanya dengan niat untuk bekerja. Darona menepis itu, yakin bahwa Jenal pergi ke sana hanya karena merindukan seniornya sebagai teman kerja dulu, bukan untuk urusan pekerjaan. 대주 그냥 선배 보고 싶어서 간 거예요. 아니 그런 게 아니라 일자리를 그런 거예요. Setelah mencoba menghubungi Jenal namun tidak berhasil, Darona yang kebingungan tiba-tiba menyadari bahwa ia lupa di mana menyimpan obat demamnya. Dengan kondisi yang lemah, ia mengaktifkan layanan Wonderland dan menghubungi Jenal KW di dunia virtual. Jenal KW membantu Darona menemukan obatnya di rak kamar mandi. Setelah mendapatkannya, Darona berterima kasih dan mematikan Wonderland sebelum kembali beristirahat. 안쪽에 있는 주황색 통 찾으면 돼. 종인아,
많이 아픈 거야? 괜찮아. 고마워. Malam harinya, Darona terbangun karena mendengar suara bising di rumahnya. Ketika ia keluar dari kamarnya, ia melihat Cenal sedang berpesta dengan minuman berat. Darona merasa bingung dengan situasi tersebut. Cenal mendekatinya dan menjelaskan bahwa ia membawa teman-temannya yang baru dikenal di taman. Ia juga menyebutkan bahwa ia telah mengunjungi seniornya untuk meminta pekerjaan dan merayakan harapannya agar bisa mendapatkan kerja. 누군데? 아까 공원에서 만났어. 사람들 불러서 같이 놀고 싶다고 했잖아. Meskipun Cenal dan teman-temannya mengajak Darona untuk bergabung minum bersama, Darona memutuskan untuk keluar sendirian. Ia merasa kecewa melihat Cenal tampak berbeda, seperti bukan orang yang ia kenal sebelumnya. Situasi yang membingungkan itu membuatnya galau. Tanpa diduga, ponselnya berbunyi. Ternyata itu adalah Cenal KW, versi virtual yang mengkhawatirkan Darona. Ia bertanya mengapa Darona berada di luar, padahal ia sedang sakit. Darona tanpa sedih dan meminta Jenderal KW untuk segera datang. Namun Jenderal KW menjelaskan bahwa ia tidak bisa datang karena sedang berada di luar angkasa. 그니까 왜 우주에 있냐고. 응? 너 왜 아직도 안 와? 못 가잖아. 나도 가고 싶다. Dalam situasi tersebut, Jenderal KW berusaha menghibur Darona, yang membuat Darona tersenyum tipis setipis isi dompet di tanggal tua. Namun wajahnya tak bisa berbohong, kesedihan masih terlihat karena yang ia harapkan adalah kehadiran Jenderal yang sesungguhnya, bukan hanya versi virtual. 나밖에 모르는 바보. 웃었다. 너 웃었다. Di pagi itu, Jia tampak sibuk berbicara dengan ibunya, Bali, di telepon, menanyakan kenapa ibunya tak bisa segera pulang. Bali dengan lembut menjelaskan bahwa ia harus menemukan pohon kehidupan dulu dan meminta doa dari Jia agar bisa segera menemukannya. Di saat yang sama, Boktarmini nenek Jia memanggilnya untuk sarapan, mengingatkan agar dia segera makan sebelum makanannya dingin. Namun, Jia tetap enggan untuk makan, lebih menikmati percakapannya dengan ibunya. Berasa tak ada pilihan lain, Boktarmini akhirnya menghampiri Jia. Dengan tegas dia merebut telepon dari tangan Jia dan mematikannya tanpa peringatan. 你说什么呢？哎，够了啊，妈，还该吃饭了啊。 Si bocil semakin kesal menegaskan bahwa dia tidak mau makan, hanya ingin menemui ibunya. Boktarmini berusaha mengalihkan perhatian Jia, mengajak cucunya untuk pulang kampung ke negara asalnya. Namun ketika Jia tetap bersikeras ingin menemui ibunya dan mencoba merebut teleponnya kembali, nada bicara Boktarmini mulai naik, seperti ibu-ibu yang sedang nawar harga ketika marah. 要是再这样，以后就不可以再打电话给妈妈了。 Jia tetap keras kepala seperti batok kelapa, menolak semua upaya neneknya. Dengan wajah penuh amarah, dia berbalik dan pergi meninggalkan Boktarmini. Langkah-langkahnya penuh dengan kekesalan. Tak lama kemudian, Bali menelpon kembali. Boktarmini semakin tampak kesal dan marah saat menjawabnya. Mengangkatnya niatnya untuk membawa Jia pergi dari Korea dan kembali ke kampung halamannya. Ia merasa di Korea tidak ada siapa-siapa, hanya kesepian yang menyelimuti. Bali terkejut dengan suasana hati ibunya yang buruk. Dia berusaha menenangkan Boktarmini, melarangnya untuk pergi karena Jia baru saja masuk sekolah. Dia meminta ibunya untuk menunggu sampai dia kembali. Dengan raut sedih dan marah, Boktarmini tak percaya, bertanya bagaimana Bali bisa kembali. Dalam keadaan emosi yang meluap, dia akhirnya menutup teleponnya, meninggalkan rasa kesedihan dan frustasi. 我等你回来。
Bali hanya terdiam, tidak bisa menemukan kata-kata untuk meyakinkan ibunya, tak menyadari sesuatu terbakar di depannya. Untung saja para rekannya yang berada di dekatnya melihat kejadian itu. Mereka segera berlari mendekat menyadarkan Bali untuk segera menyingkir dan memadamkan api yang berkobar. Karena gelisah, Darona berkonsultasi kepada dokter, menanyakan tentang Jenal yang berubah menjadi orang yang berbeda entah mengapa. Sang dokter mengatakan Jenal akan segera membaik seiring waktu karena ia sedang berusaha beradaptasi dengan kehidupannya. 태주 씨도 많이 애쓰고 있으니까 금방 더 좋아질 거예요. Jenal sudah menyiapkan sarapan untuk Darona sebelum berangkat bekerja. Darona menyadari dirinya kesiangan. Dengan sedikit panik ia meminta maaf kepada Jenal. Merasa bersalah karena bangun terlambat. Ia lalu bertanya kepada Jenal mengapa ia tidak membangunkannya lebih awal. Karena ia merasa sudah sangat terlambat untuk berangkat dan bergegas pergi. 요즘 터미널 수속 오래 걸린단 말이야. 미안해. 나 간다. Ketika Darona berada di dalam lift, perasaan gelisah menghampirinya seperti ada sesuatu yang tertinggal. Ternyata benar, handphonenya yang tertinggal di rumah berbunyi. Beberapa panggilan tak terjawab muncul di layar, membuat Jenal yang masih berada di meja makan berniat membantu. Jenal mengambil handphone tersebut dengan niat memberikannya kepada Darona. Namun saat Darona kembali ke rumah dan melihat Jenal memegang handphonenya, dia dengan cepat merebutnya dengan nada bicara marah. Dia memperingatkan Jenal agar tidak memeriksa barang-barang pribadinya. 너 왜 그래? 뭘? 너 왜 내 걸 뒤져? Jenal bingung dengan reaksi Darona, bertanya apa yang salah dan apa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Darona tanpa menjelaskan lebih jauh menyimpulkan bahwa semua masalah ada pada Jenal, membuat suasana semakin tegang antara mereka. 너 왜 나한테 막해? 내가 뭘 막해? 막혔잖아. Setelah pulang kerja, memutuskan pergi ke klub malam untuk menenangkan pikirannya. Suara musik jedak-jeduk mengisi ruangan. Namun bukannya merasa lebih baik, pikirannya justru semakin kacau. Saat Darona pulang, ia terkejut melihat gedung tempat tinggal terbakar, dikelilingi oleh orang-orang dan pemadam kebakaran. Kepanikan dan kekhawatiran tentang keselamatan Jenal menguasai pikirannya. 저 안에 사람 있어요. 이거 나야. 밖에 되게 있어. 저 안에 사람 있다니까요. 태주 씨가 나가고 바로 불이 났어요. 좀 이상하지 않아요? 아니요. 하나도 안 이상한데. Setelah memberikan kesaksian di kantor polisi, Darona dan Jenal diperbolehkan pulang. Dalam perjalanan, Darona mulai menyalahkan Jenal atas kebakaran tersebut, tetapi Jenal dengan tegas menyangkal mengatakan bahwa ia tidak melakukan apapun yang bisa menyebabkan kebakaran, bahkan tidak sempat memasak sebelum pergi. Darona yang gelisah mulai mengeluh tentang di mana ia akan tidur malam itu, terutama karena esok hari ia harus terbang ke Barcelona, tempat yang paling ia sukai. Kepalanya semakin kacau, semua hal yang terjadi membebani pikirannya, hingga akhirnya ia berteriak meluapkan frustasinya. 잘 되긴 뭐가 잘 돼. Pikuk sebagai penanggung jawab Wonderland menghubungi Upin untuk menyampaikan kabar duka. Setelah memperkenalkan diri, Pikuk meminta maaf dan memberitahu bahwa nenek Upin telah meninggal dunia saat bekerja setelah sempat pingsan. Dengan berat hati, Pikuk menjelaskan bahwa layanan virtual yang menghubungkan Upin dengan neneknya harus dihentikan. Namun, ia juga memastikan bahwa semua riwayat interaksi mereka akan disimpan hingga ada permintaan baru.
할머니께서 돌아가셨어요. 죄송합니다. Pada hari yang berbeda, Bok Tarmini bersama cucunya Jia berada di bandara dengan membawa barang-barang mereka, bersiap untuk pulang ke kampung halamannya. Ketika Bok Tarmini sibuk menanyakan pintu penerbangan kepada petugas, dia diam kabur meninggalkan neneknya tanpa sepengetahuannya. Bok Tarmini yang panik setelah menyadari bahwa Jia hilang, segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas bandara. Dengan penuh kekhawatiran, ia meminta bantuan untuk mencari cucunya. Tak lama kemudian, pengumuman tentang Jia disiarkan melalui pesan suara di bandara, berharap dia segera ditemukan sebelum penerbangan mereka. Kecemasan yang tak kunjung reda membuat Bok Tarmini semakin gelisah dan sedih, takut jika cucunya tak kembali tepat waktu. Saat itu, Bok Tarmini dihubungi oleh Bali. Ketika mendengar kabar bahwa Jia hilang di bandara, Bali sangat terkejut dan dipenuhi kecemasan. Percakapan mereka penuh ketegangan hingga akhirnya Bali marah, namun seketika teleponnya mati karena layanan sudah diminta oleh Bok Tarmini untuk dinonaktifkan sebelumnya. Sementara itu, Jenal tiba di bandara dengan membawa tas dan menemui Darona. Ia menyatakan keinginannya untuk ikut terbang bersamanya ke Barcelona dan bahkan mengajaknya untuk membuat banyak momen indah seperti makan bersama dan berfoto. Namun Darona menolak, melarangnya untuk pergi jauh karena ia merasa Jenal masih sakit. Jenal membantah, merasa dirinya sudah baik-baik saja. Saat perdebatan kecil mulai terjadi, handphone Darona berdering. Darona tidak mengangkatnya, membuat Jenal curiga bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan olehnya. Saat Darona bersiap pergi, Jenal bertanya mengapa Darona tidak mengangkat panggilan yang masuk. Darona dengan sikap tegas menyuruh Jenal untuk mengangkatnya. Saat Jenal melihat layar handphone, ia terkejut seseorang yang mirip dirinya muncul di layar. Jenal terdiam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Darona segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sangat merindukan Jenal dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti setelah mereka terbang bersama ke Barcelona. 네가 너무 보고 싶었어. 그래, 같이 가자. 가서 얘기해줄게. Perasaan yang mengganggu mulai mengubah pikirannya. Kekecewaan terlihat di wajahnya saat ia memutuskan untuk turun dari pesawat dan membatalkan rencananya. Darona yang melihatnya segera berusaha mengejar, tapi Jenal dengan tegas mengucapkan selamat tinggal kepadanya. 잘 다녀와. Beralih ke Bali, di mana seharusnya layanan sudah dihentikan dan dinonaktifkan. Namun, ia bermimpi bertemu dengan Jia. Ia berusaha memeluknya, tetapi Jia terus berlari menjauh darinya. Mimpi itu terasa begitu nyata, membuat Bali terbangun dengan perasaan campur aduk seperti nasi rames. Ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan meminta izin pulang ke Korea. Meskipun beberapa rekannya berusaha menahannya, tak peduli dengan kabar yang ditemukan rekannya mengenai pohon kehidupan, ia bergegas pergi dengan mobilnya. Dalam perjalanannya, Bali mencoba menghubungi ibunya, tetapi usahanya tak berhasil. Ia merasa cemas dan bingung, semakin terdorong untuk cepat sampai di rumah. Saat berusaha keluar dari wilayah itu, Bali tanpa sadar terus melewati jalan yang sama, seolah-olah ia hanya berputar berulang kali. Frustasi mulai menguasainya, dan setiap kali ia melihat pemandangan yang sama,
pikiran tentang Jia dan keputusan untuk kembali pulang semakin mengganggu pikirannya, membuatnya merasa terjebak. Ia mencoba melewati jalan yang berbeda, tetapi menemukan sekumpulan asap dan petir yang menghalanginya. Meskipun terhalang, tekadnya tak tergoyahkan, dan ia memutuskan untuk maju menerobos segala rintangan yang menghadapinya. Sementara itu, di kantor Wonderland, Mukidi dan Pikuk berusaha memperbaiki operasi sistem yang mengalami error akibat tindakan Bali yang mencoba menerobos. Pikuk dengan cepat menyadari bahwa situasinya semakin genting. 접근 못하게 방화벽을 세우자. Mukidi segera mengikuti instruksi tersebut dan menyiapkan semua langkah pencegahan yang diperlukan. Konsep ini sangat menarik. Film yang memberikan ruang bagi penontonnya untuk berimajinasi dan merenung tentang makna dan pesan di balik ceritanya, seringkali meninggalkan kesan yang mendalam. Kembali ke Bali, ia terus berusaha menerobos dengan mobilnya, melawan semua rintangan yang menghadang. Dalam keputusasaan, ia terus menekan nomor bandara di ponselnya, berharap mendapatkan informasi tentang keberadaan Jia. Namun, setiap kali panggilan terhubung, hanya ada suara hening yang menanggapi, membuatnya merasa semakin terisolasi. Saat itu, Pikuk menghubungi Bejon dan memberitahukan situasi yang terjadi. Pikuk merasa cemas karena Bali tidak kunjung bisa dihalangi, dan sistem di Wonderland juga terganggu. Mendengar kabar tersebut, Bejon bergegas menyusul Bali dengan mobilnya, bertekad untuk menolong temannya. Sementara itu, Bali terus berusaha maju, tetapi semakin dalam ia melaju. Mobilnya mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan, hingga tiba-tiba mesin mobilnya mati dan terhenti di tengah perjalanan. Merasa putus asa, Bali bertekad untuk mencoba turun dari mobilnya, meskipun kondisi di sekelilingnya semakin mencekam. Di saat yang tepat, Bejon datang dari arah yang berbeda dengan mobilnya. Ia melihat Bali dalam keadaan terjebak. Bejon segera keluar dari mobilnya dan berhasil menolong Bali keluar dari mobilnya tepat sebelum mobil tersebut menghilang, terhempas ke atas dengan cara yang aneh, seolah-olah tertarik. Bejon memeluk Bali, meyakinkannya bahwa ini hanyalah mimpi. Namun, Bali yang ketakutan tidak percaya, merasa bahwa semua ini adalah nyata. Bali mendekap kepada Bejon, tetapi saat sekumpulan asap menghempas mereka, Bejon tiba-tiba menghilang. Dalam kegelapan, cahaya berkumpul dan membentuk penampakan apa yang disebut sebagai sebuah pohon kehidupan. Beralih ke kantor Wonderland, Mukidi semakin kesulitan karena Bali berhasil menerobos ke dalam sistem. Dalam ketidakpastian, Mukidi menyarankan untuk menghapus semua data Bali demi menjaga keamanan. Namun, Pikuk menolak saran tersebut mengingat pengalamannya yang menyakitkan saat menghapus dan membuat kembali data orang tuanya, yang membuat segalanya tampak berbeda dan palsu dalam sekejap. Tiba-tiba muncul bayangan Bali di balik sebuah layar kaca, membuat Pikuk berpikir bahwa Bali sedang meminta bantuan darinya sebelum sistem mendadak mati. Pikuk segera menyuruh Mukidi untuk membuka jaringan, berharap bisa membantu Bali. 시스템이 꺼지고 있어요. 네트워크 열어주자. 어쩌려고요? Di saat bersamaan, Bali mendapati dirinya kembali di bandara. Banyak orang di sekitarnya terlihat bingung karena dari beberapa mereka tampak mendapat panggilan dari nomor tak dikenal.
Jenal yang masih berada di bandara tiba-tiba menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara seperti radio yang rusak, meski samar, ia bisa menangkap pesan bahwa seseorang sedang meminta bantuan untuk menemukan anaknya yang hilang. Tak lama setelah itu, Jenal melihat seorang anak perempuan berlari dengan cemas dan bersembunyi di bawah pesawat yang diparkir. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengikuti anak itu. Kali ini, Jia mendadak berlari menuju jalan. Saat ia mencoba menyeberang, sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Dengan sigap, Jenal berlari dan berhasil menangkap Jia, menyelamatkannya dari kecelakaan yang nyaris terjadi. Setelah kejadian itu, Jenal menemani Jia duduk di dalam bandara. Jia mengatakan keinginannya untuk pergi menemui ibunya sendiri. Jenal memuji Jia karena keberaniannya. Ia juga memberitahu Jia bahwa ia baru saja dihubungi oleh Bali ibunya, yang menyampaikan bahwa ibunya sedang menuju kemari dan meminta Jia untuk menunggunya. Seketika, Jia mencoba bersembunyi setelah mendengar suara neneknya, Bok Tarmini, dari kejauhan yang datang untuk menemuinya. Namun, Jenal yang melihat Jia bersembunyi membuat Jenal hanya tersenyum. Bok Tarmini segera memeluk Jia dan berterima kasih kepada Jenal telah menemukan cucunya. Jenal pamit pergi, sedangkan Bok Tarmini mengajak Jia untuk segera pergi. Namun ia menolak pergi karena ia akan menunggu ibunya datang. Jia juga meminta kepada Bok Tarmini ia tidak akan mau pergi sebelum menghubungi ibunya. Bok Tarmini menuruti kemauan Jia dengan memberikan sebuah handphone kepada Jia. Jia segera menghubungi ibunya dan terhubung. Dengan penuh harapan, ia mengetahui bahwa Bali sedang berada di bandara yang sama dan langsung mencoba mencarinya. Namun, meski berusaha keras, ia tidak bisa melihat ibunya dimanapun, seolah dunia mereka terpisah. Kebenaran putrinya membuat air mata Bok Tarmini tak tertahan. Seketika, Bali menyadari kebenaran yang menyakitkan. Ia mengatakan kepada Jia bahwa ia sudah meninggal dunia. Saat Jia mendengar kebenaran itu, ia meminta ibunya untuk selalu membacakan cerita sebelum tidur untuk menutupi kesedihannya. Bali juga mengatakan kepada Bok Tarmini bahwa ia belum bisa membalas kebaikannya selama ia hidup. Ia berharap di kehidupan selanjutnya ia akan menjadi ibu dari Bok Tarmini untuk membalas semua kebaikannya. 但是我做妈妈，你做女儿，我好好照顾你。你放心，我一定做的肯定很好。 Beralih ke kantor Wonderland, Mukidi dan Pikuk melihat layar monitor yang kini sudah kembali menyala, menandakan bahwa sistem telah kembali normal seperti sebelumnya. Darona yang baru pulang dari penerbangan segera menelpon Pikuk untuk meminta agar layanan virtual dihentikan. Ia menjelaskan bahwa Jenal sudah bangun dari koma. Pikuk yang mendengar kabar baik itu langsung mengucapkan selamat dan berjanji akan menghentikan layanan tersebut. Film kemudian beralih ke Jenal yang sedang duduk bersama Darona. Dengan hati-hati, Darona mencoba menjelaskan semuanya. Ia mengatakan bahwa tempat terjauh yang pernah ia pikirkan adalah saat dirinya terbaring di rumah sakit begitu lama, yang membuat segalanya terasa sangat jauh dan tak terjangkau. Setelah mendengar penjelasan itu, Jenal berdiri dan pergi meninggalkan Darona sendiri. Darona hanya terdiam, matanya mulai berkaca-kaca melihat kepergian Jenal. Keduanya teringat pada kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama.
걸렸다. 연이 걸렸다. Namun ketika air mata mulai membanjiri wajahnya, Darona akhirnya memutuskan untuk mengejar Jenal. Ia memeluknya erat dengan penuh makna, seolah menegaskan bahwa meski segala hal telah berubah, mereka masih berkomitmen untuk tetap bersama. Film berakhir dengan bahagia, memperlihatkan Bali dan Bejon bertemu kembali di bandara. Di adegan terakhir, Mukidi terlihat duduk bersama seorang ibu-ibu komplek yang ternyata adalah ibunya sendiri. Mereka menghabiskan waktu berbicara dengan Pak Gembul melalui panggilan video virtual. Suasana hangat menutup film dengan kesan mendalam tentang hubungan keluarga, kebersamaan, dan kasih sayang yang melampaui batas dunia nyata. Pesan moral dari film ini, keluarga adalah segalanya. Hargai dan jaga hubungan dengan orang-orang tercinta, karena waktu bersama mereka adalah hal yang paling berharga. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.